Kalian warga desa yang baru aja menjabat jadi perangkat desa, pengen belajar lebih banyak mengenai tugas masing-masing? Atau kalian pengen bikin pelatihan, tapi bosan dengan pelatihan di balai desa? Pengen anggaran pelatihannya lebih hemat, tapi manfaatnya lebih besar dan maksimal? Mau sekalian ketemuan juga dengan perangkat dari desa-desa lainnya, sambil studi banding keberhasilan mereka di bidang-bidang tertentu? Tonton video ini hingga selesai karena saya akan berikan tips ke sobat desa gimana caranya kalian ngerancang pelatihan bagi pemerintahan desa dengan metode kerjasama antar desa. Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat desa, jumpa lagi di channel Kemang Pasya, sahabat belajar desa buat kalian semua. Sobat desa udah nonton video saya yang bahas tentang topik prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 belum? Yang udah makasih banyak, dan yang belum silahkan klik link videonya di atas ini. Insya Allah bermanfaat loh buat persiapan nyusun rencana kerja pemerintah desa tahun 2021, sekaligus anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021. Kenapa saya nyinggung dikit tentang video sebelumnya? Karena sobat desa, di halaman ke-26 lampiran Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 13 tahun 2020, di sana diberi kesempatan loh buat bikin pengembangan kapasitas desa, baik secara mandiri oleh masing-masing desa maupun dengan metode kerjasama desa yang dilaksanakan oleh badan kerjasama antar desa. Bikin kegiatan pelatihan dengan cara kerjasama antar desa, bisa nggak ya? Ya pasti bisa dong, dan dijamin bakalan seru. Sebab itu sobat desa, obrolin tentang tema video kali ini, ada dua hal penting yang sobat desa mesti tahu lebih dulu nih. Pertama, pelatihan, dan yang kedua, kerjasama desa. Masing-masing punya ketentuannya tersendiri sobat desa. Pelatihan bagi pemerintahan desa diatur dengan Permendagri nomor 19 tahun 2007 tentang pelatihan pemberdayaan masyarakat desa kelurahan. Untuk kerjasama desa, pedomannya ada di Permendagri nomor 96 tahun 2017 tentang tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa. Kalau sobat desa mau baca dan perdalam, saya udah taruh link dokumennya di kolom deskripsi di bawah. Bisa langsung klik aja di sana ya. Oke, kita bahas satu-satu sobat desa. Pertama, tentang pelatihan bagi pemerintahan desa. Siapa aja yang bisa jadi pesertanya? Tentu aja kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, kepala dusun, serta ketua dan anggota badan permusyawaratan desa. Bentuk pelatihannya macam-macam sobat desa. Bisa di dalam kelas, di luar kelas, studi banding, magang, laboratorium lapangan, pelatihan keliling, dan pelatihan jarak jauh. Sobat desa mungkin udah familiar ya dengan pelatihan di dalam kelas. Biasanya pelatih dan peserta ngumpul di sebuah ruangan khusus yang difungsikan sebagai kelas belajar. Terkadang di aula kantor pemerintah, aula hotel, atau di gedung-gedung pertemuan lainnya. Banyak juga desa yang belajar dengan cara studi banding. Misalnya desa yang punya potensi di bidang pertanian, belajar ke desa lainnya di luar kabupaten mereka yang telah berhasil mengelola pertanian dengan baik. Pemilihan lokasinya rata-rata harus disesuaikan dengan potensi desa kita sendiri kan, sobat desa? Nggak mungkin juga desa yang berkarakter agraris belajar ke daerah yang berkarakter industri skala besar. Itu namanya jaka sembung bawa kapak. Nggak nyambung, Pak. Di era pandemi COVID-19 ini, sobat desa, nggak sedikit juga desa-desa yang belajar melalui pelatihan jarak jauh. Kemudahan teknologi informasi membuat pertemuan pelatih dan peserta jadi nggak terbatas ya. Pelatihan-pelatihan virtual atau daring mulai banyak tuh buat desa. Bisa ditemuin di mana aja. Jadi nggak ada istilah sulit untuk belajar kan? Sobat desa, standar pelatihan yang ditentuin sama aturan yang tadi itu juga perlu diperhatiin. Mulai dari rincian kebutuhan, durasi waktu pelatihan, baik jam dan hari pelatihan, panitia pelaksana kegiatan pelatihan, sarana dan prasarana pelatihan, hingga siapa yang menjadi pelatih atau fasilitatornya. Saya nggak mungkin bahas semua, karena butuh bahasan yang detail nih, sobat desa. Tapi mengenai pelatih atau fasilitator, di aturan yang tadi juga dicantumin tuh syarat-syaratnya. Misalnya, kalau pelatih atau fasilitatornya berasal dari unsur pemerintah, maka dia harus berstatus PNS atau ASN, memiliki kualifikasi akademik, misalnya di bidang pemerintahan, keuangan, akuntansi, perencanaan, sosial politik, kesehatan, administrasi publik, dan lain sebagainya. Serta memiliki sertifikat pelatihan pelatih atau Training of Trainer atau TOT. Begitu pula kalau pelatihnya dari unsur non-pemerintah sobat desa, maka dia harus punya kualifikasi akademik minimal SLTA atau sederajat yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, memiliki sertifikat pelatihan pelatih, serta sertifikat kompetensi teknis atau metodologi pelatihan yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Alhamdulillah atas izin dan kemudahan dari Allah,
beberapa TOT termasuk sertifikasi metodologi pelatihan dari BNSP saat ini udah saya miliki Sobat Desa. Beberapa rekan-rekan saya yang ASN, baik di Aceh Barat, di Provinsi Aceh, maupun di daerah-daerah lainnya di Indonesia, juga udah punya sertifikat ini Sobat Desa. Jadi kalau kalian pengen bikin pelatihan dan butuh tenaga pelatih atau fasilitator yang resmi dan memenuhi syarat, silahkan belajar dengan mereka yang sudah bersertifikasi itu ya. Ya minimal mereka bisa bantuin desa untuk nyusun modul atau materi pelatihan, kurikulum pelatihan, silabus, rencana belajar, bahan atau alat pelatihan, pre dan post test, serta lembar evaluasi. Ini jadi kebutuhan pokok loh di setiap kegiatan pelatihan. Kedua, tentang kerjasama antar desa. Nah, kalau Sobat Desa jadi penggagas kerjasama pelatihan ini, berikut langkah-langkah yang perlu Sobat Desa persiapkan untuk memulai dan melaksanakan kerjasama antar desa itu. Pertama, jika di Musdes, pemerintah desa dan BPD udah sepakat untuk bikin kegiatan pelatihan dengan metode kerjasama antar desa, maka kepala desa membuat surat penawaran kerjasama dan menawarkan kepada desa-desa yang pengen diajak kerjasama. Sebelum penawarannya diberikan, siapkan dulu nih Sobat Desa gimana model pelaksanaannya. Saya udah buat contoh sederhana nih Sobat Desa. Rincian kebutuhannya itu minimal terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, kebutuhan peserta. Yang kedua, kebutuhan BKAD. Dan yang ketiga, kebutuhan pelatih atau fasilitator. Kita bahas satu-satu ya. Misalkan, ada 30 desa di sebuah kecamatan. Satu desa yang menggagas kerjasama ingin menawarkan kerjasama pelatihan kepada 29 desa lainnya. Jumlah peserta per desa lebih kurang 20 orang. Sasaran peserta adalah kepala desa, perangkat desa, dan BPD dengan total peserta kira-kira berjumlah 600 orang. Pelatihan akan dilaksanakan sebanyak 6 gelombang. Satu gelombang terdiri dari 3 kelas, satu kelas terdiri dari maksimal 30 orang. Satu gelombang pelatihan berdurasi 4 hari. Pelatihan berlokasi di hotel dan peserta diberikan fasilitas kamar untuk menginap. Jika diasumsikan kebutuhan peserta per kelas terdiri dari makan minum, biaya kamar, sewa aula atau kelas, maka perkiraan biaya untuk satu kelas adalah kira-kira 45 juta Sobat Desa. Selanjutnya Sobat Desa, setiap kelas akan dipandu oleh 2 orang BKAD misalnya. Jika kebutuhan BKAD terdiri dari kamar, makan minum, operasional BKAD, serta honorarium mereka selama 4 hari kerja, maka kira-kira jumlah biaya yang dibutuhkan lebih kurang 6 juta rupiah misalnya. Dan yang terakhir adalah biaya bagi pelatih atau fasilitator. Standar harganya bisa beda-beda ya Sobat Desa. Kalau diasumsikan per jam pelajaran sekitar Rp750.000, selama 3 hari efektif ada 16 jam pelajaran, kira-kira akan butuh biaya sebesar 12 juta rupiah. Nah Sobat Desa, jika kita akumulasikan ketiga komponen tadi, maka biaya pelatihan yang dibutuhkan per kelas untuk 30 orang peserta lebih kurang kira-kira sebesar 63 juta rupiah. Kalau biaya ini dibagi 30 orang peserta, maka satu orang peserta dibebankan biaya kira-kira 2.100.000 rupiah. Jika satu desa ikut serta 20 orang peserta, maka desa cukup mengalokasikan anggaran dengan dana desa sebesar kira-kira 42 juta rupiah pada belanja kursus pelatihan melalui kegiatan peningkatan kapasitas seperti ini di bidang pemberdayaan masyarakat pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Wow, biayanya cukup terjangkau kan Sobat Desa? Gimana menurut kalian? 2.100.000 rupiah udah dapat fasilitas kelas yang memadai, kamar yang nyaman, materi yang komplit, dan kualitas pelatihan yang dijamin bakalan sesuai dengan standar dan kebutuhan kerja. Seru kan? Oke Sobat Desa, tadi itu hanya sekedar contoh atau lebih kepada simulasi sederhana bagaimana desa yang menggagas kerjasama pelatihan membuat rincian kebutuhan untuk ditawarkan kepada desa lainnya. Sobat Desa bisa berkreasi dengan cara-cara lain kok. Misalnya, pesertanya nggak perlu nginap nih, cukup sewa aula hotel doang. Silahkan. Pengen belajar di luar provinsi, sekalian jalan-jalan, monggo. Enaknya belajar di desa masing-masing deh, sambil daring juga oke. Khawatir rentan tertular COVID-19. Bijaksana. Apapun bisa dirancang Sobat Desa. Mumpung masih dalam suasana pandemi, saya juga sekalian ingatin untuk selalu perhatiin protokol kesehatan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir. Wajib nih buat Sobat Desa jika nanti pelatihannya akan dilaksanain di luar dan bertemu dengan desa-desa lainnya. Lalu yang kedua, bila desa-desa lainnya telah menerima dokumen penawaran, maka mereka wajib untuk membahasnya di forum musyawarah desa bersama dengan BPD Sobat Desa. Jika sepakat atau tidak sepakat, kepala desanya tinggal jawab secara tertulis.
Sobat Desa, bagi desa-desa yang sepakat dengan tawaran desa yang menggagas tadi, terus lanjut untuk menyusun rancangan peraturan bersama kepala desa. Nah, peraturan jenis ini tuh yang wajib dikonsultasikan dengan masyarakat atau bupati wali kota melalui camat, biar dapat masukan. Jangan lupa, rancangan peraturannya tadi wajib juga dibahas di forum MAD atau musyawarah antar desa. Biar nggak ketinggalan nih, Sobat Desa, kira-kira poin-poin penting yang perlu ditulis di rancangan peraturan bersama kepala desa adalah sebagai berikut. Singkat cerita nih, kalau masukannya udah dapat, kepala desa lainnya juga udah sepakat dengan isi rancangan peraturan bersama itu, lanjut untuk tanda tangan, Sobat Desa. 30 orang kepala desa tadi akan tanda tangan yang disaksikan oleh camat atas nama bupati wali kota. Sobat Desa, selanjutnya Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD tadi akan melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan isi peraturan bersama kepala desa tentang kegiatan pelatihan terpadu pemerintahan desa. Oh ya, hampir ketinggalan. Kira-kira unsur di BKAD atau Badan Kerjasama Antar Desa ini boleh terlibat siapa aja ya, Sobat Desa? BKAD ini, Sobat Desa, terdiri dari unsur pemerintah desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, dan lembaga lainnya, lembaga desa lainnya, misalnya lembaga adat jika diperlukan, dan tokoh masyarakat. Jadi saat membahas rancangan peraturan bersama kepala desa itu, pastiin juga nih Sobat Desa, unsur yang terlibat dan jumlah personil BKAD dibahas dan disepakati dengan bijak ya. Sobat Desa, tips atau langkah-langkah tadi mungkin terasa mudah untuk dibicarain, ketimbang untuk dilaksanain, iya nggak? Tapi jangan khawatir, bagi Sobat Desa yang ingin tahu lebih dalam, boleh kok kita diskusi bersama. Atau Sobat Desa juga bisa mewacanakan model kerjasama ini dengan pendamping desa atau pendamping lokal desa setempat, serta unsur kecamatan dan kabupaten kota di tempat kalian ya Sobat Desa. Terus satu pertanyaan kunci dari bahasan ini, mengapa harus kerjasama? Tunggu dulu, dari tadi saya nggak bilang harus ya, tapi model ini memungkinkan untuk dilaksanakan. Apalagi prioritas dana desa tahun 2021 membuka ruang buat desa untuk berkreasi dengan model seperti ini. Kalau Sobat Desa pengen laksanain mandiri di desa masing-masing, juga nggak masalah kok, dan nggak dilarang oleh aturan. Lantas kenapa menarik? Sobat Desa mungkin punya penilaian dan pendapat masing-masing tentang skema ini ya. Tapi bagi saya yang bergerak di dunia pelatihan pemerintahan desa, saya menilai pelatihan dengan model kerjasama ini banyak manfaatnya. Pertama, lebih efisien dari segi anggaran. Ada yang bilang nggak juga tuh, kalau desa bikin sendiri mungkin biayanya nggak nyampe 40 jutaan. Ya bisa benar, bisa enggak sih. Tapi komparasinya juga harus banding kan Sobat Desa. Kalau bikin di desa sendiri kan jelas nggak perlu nginap. Kalau bikin di luar kan mesti ada penginapan. Kan nggak mungkin juga peserta bolak-balik dari desa ke lokasi penginapan. Ini khusus bila lokasi desanya beda kota dengan lokasi pelatihan ya. Ya Sobat Desa bisa ngitung-ngitung sendiri deh. Kalau kayak contoh yang tadi saya simulasiin, satu orang biayanya sekitar 2 jutaan. Pelatihan 4 hari, dapat fasilitas yang memadai, materi yang cukup, dan kualitasnya dijamin resmi. Gimana? Kedua, lebih efektif dari segi materi pelatihan. Sobat Desa bisa ajar rancang peserta yang terbagi sesuai rumpun jabatan. Kelasnya kepala seksi berbeda dengan kelasnya kepala urusan misalnya. Atau kelasnya kepala desa dan ketua BPD berbeda dengan kelasnya kepala dusun. Dengan begitu Sobat Desa, materi tiap kelas juga sudah pasti beda. Sehingga tiap-tiap peserta hanya akan fokus pada materi yang akan menjadi kebutuhan kerjanya sendiri sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Menarik kan? Ketiga, jadi sarana transfer ilmu antar desa. Kalau ini udah bakalan banyak komunikasi kan? Perangkat desa dari desa-desa yang beda kecamatan bakalan bagi pengalaman dan kesan mereka selama baru menjabat. Gitu juga kepala desa yang akan saling tukar informasi, gimana caranya memanfaatkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa misalnya. Keempat, peluang kesempatan ekonomi. Bagi saya, Sobat Desa, nggak nutup kemungkinan untuk libatkan PKK desa misalnya, atau UMKM, pemilik warung makan dan warung kopi, atau warga desa lainnya sebagai penyedia konsumsi pelatihan. Atau BUMDes sebagai penyedia training kit pelatihan, atau para pemuda desa sebagai panitia di BKAD. Dengan begitu, dana desa yang dikumpulin dari desa-desa yang bekerja sama itu tadi juga akan mengalir kembali manfaatnya ke desa kan, Sobat Desa? Ya minimal untuk meningkatkan penghasilan rumah tangga dan memberikan kesempatan kerja sementara bagi masyarakat desa. Sobat Desa, kalau manfaat ekonomi ini dirasa penting, saya yakin bakal banyak desa yang tertarik untuk bikin kegiatan pelatihan. Bukan hanya pelatihan bagi pemerintah desa aja ya, tapi juga pelatihan bagi masyarakatnya.
Gimana Sobat Desa? Tertarik untuk diskusiin atau manfaatin mekanisme pelatihan melalui kerjasama antar desa ini? Selamat berkreasi ya! Semoga bisa rampung di perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2021 nanti. Demikian ulasan saya dan terima kasih buat Sobat Desa semua yang udah nonton dari awal sampai selesai. Bila topik ini bermanfaat, silakan share banyak-banyak ke teman, tetangga, suami, istri, keluarga, atau grup-grup media sosial kalian. Silakan subscribe dan like terus channel ini untuk dukung video-video yang ada di sini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Sobat Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.